parentalnya, Pak. Tekken kan emang gamenya ngerusak stick banget. Betul. Ngerusak stick banget. Sangat ngerusak stick. Oh, sangat itu. Tidak ramah di rental. Namanya Tekken. Tekken. Nah, maksud gue. Iya. Pencet aja terus. Welcome back di Staycation, santai dan casual di Upstation. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari The Rivals. Kalian udah yang tahu belum The Rivals itu apa dan siapa? Mungkin ada yang main Tekken gitu kan. Siapa tahu ada yang kenal dari antara mereka berdua. Ya, jadi The Rivals itu adalah tim e-sport terbaik yang mendominasi skena Tekken di Indonesia. Dan mereka tuh meraih prestasi yang cukup luar biasa pastinya. Salah satunya itu menjadi 3 besar kualifikasi SEA Games tahun 2019. Nah, sekarang kita sama siapa aja nih? Mungkin kita bisa perkenalkan diri dulu ya. Dari kakak yang berambut pirang di sini. Ya, halo, nama gua Aldi. Nah, ID game gue itu dari Rivals Snowdrop ya. Dan gue di sini sama teman gua. Halo guys, perkenalkan nama gue Bimo. Gue punya nickname namanya The Nexus Halfly ya. Oke, gimana nih kabarnya semuanya? Apakah baik-baik saja hari ini? Thank you udah nanyain loh, makasih loh. Biasanya nggak ada nanyain kah? Atau gimana tuh? Iya, tapi makasih ya udah nanyain. I'm fine kok, I'm fine. I'm fine. Gencana. Gencana ya, gencana ya. Kok kakak gimana hari Kalau ini? gue sendiri baik sih. Gue Baik. hari ini izin kantornya buat kesini. Oke, baik. Demi ke staycation guys, makanya kalian harus nonton sampai akhir karena kita bakal kepoin semuanya tentang The Rivals, tentang Tekken, dan apapun yang kalian pengen tahu pastinya. Oke, jadi kalian tuh pertama kali tuh bisa main Tekken dari mana sih? Oke, jadi gue pertama kalinya itu sebenarnya gue main Tekken itu udah dari kecil sih sebenarnya. Cuman pas kecil ya main-main kan aja lah sama keluarga gitu loh. Kayak cuman main bareng, main berdua nih sama adik gue punya kembaran. Ya udah, tapi sekarang kembaran gue kayak gue jadi pro player juga di Rivals juga gitu. Oke, jadi sama-sama di The Rivals. Sama-sama di Rivals. Nah, Oke. terus awalnya gue main cuman iseng-iseng aja, terus makin lama jadi gue baru mulai serius tuh pas di Tekken Tag turnamen 2. Itu pertama kali gue. Tahun berapa tuh? Kalau Tekken Tag gue tuh 2000. 2015. Enggak. Berarti pertama belum. kali. Tekken Tag itu bukan Tekken 7. Tekken Tag 2012-13, Pak. 2012. Oh, gue terjun itunya, Oh, terjun iya. pro-nya maksudnya. Oke. Oke. Tapi mainnya berarti pertama kali 2012 itu. Oh enggak dong, kalau mainnya 2005. 2005 udah main. pas masih bocil ya, pas masih bocil. bocil iseng-iseng Udah main. main. Iya sih, emang zaman sekarang juga kayaknya masih banyak bocil-bocil yang main Tekken ya. Emang dari kecil udah sering main Tekken gitu. Makin banyak sih di Tekken 8 sekarang. Makin banyak ya? Makin banyak. Kalau kakak gimana? Sama, gue tuh main dari zaman Tekken 3 tuh tahun 2004-2005, sama sih hampir sama. 2004-2005 Snowdrop ya? ya. Lanjut dari Tekken 3 terus masuklah ke Tekken 5 tuh. Dulu tuh gue sempet main tuh sama teman-teman gue di rental tuh ya. Banyak sih kan. Rental lu pertama kali, Bi. Sempet main di rental. Sempet tuh kasus-kasus stick rusak gitu kan. Stick rusak ini sticknya nih gitu. Sticknya siapa yang rusakin Sticknya siapa yang nih, rusakin gitu. pelakunya ya, Iya. ternyata Analog ini ya. copot. Analog copot gitu kan. Iya, betul. Iya, sering dioperin juga sama Oke. OP parentalnya, Pak. Tekken kan emang gamenya ngerusak stick banget. Betul. Ngerusak stick banget, Sangat harus ngerusak tekan. stick. Oh, sangat itu. Gimana? Tidak ramah di rental. Namanya Tekken. Tekken. Nah, maksud gue. Iya. Pencet aja terus. Iya. Ya, habis itu masuk ke Tekken 6, biasa sih mainnya masih asal-asal. Tapi udah mulai dapat combo, ya udah lumayan lah gitu loh. Terus masuk ke Tekken Tag. Tapi pertama kali bisa kayak mainnya dan kayak tahu game itu tuh dari mana gitu? Maksudnya itu kayak belajar, kayak mulai ngedalamin Iya, mulai kayak tahu fundamentalnya ya. Kayak mau main Tekken pertama kali tuh karena apa? Mungkin karena tahu dari orang tua, tahu dari saudara, kakak. Kalau gua sih ini ya lebih ke dulu tuh sempet pertama kali saudara gua punya PS1 tuh. Kayak gue iseng-iseng aja itu dia kan kayak ngumpulin banyak game-game PS1 tuh. Gue kayak ngeliat apa nih ada Tekken gitu. Oh, Tekken game berantem gitu. Ya akhirnya gue nyoba nih main game berantem. Oh, seru juga nih kayaknya gitu kan. Dulu sempat pakai Hwoarang Edin, wah lincah nih karakternya kan. Eddie, Hwoarang gitu-gitu kan, tendang-tendangnya kan gacor-gacor. Asal mencet juga lu bisa menang dulu. Asal mencet, gitu kan. iya Pak. Lu main Hwoarang tinggal X. Karena kita masih di skala itu ya, betul. lu nggak perlu belajar sampai gimana. Benar. Ya Oke, itu, oke. dari situ sih udah mulai kayak terus masuk ke Tekken 5 makin booming lah itu sih. Ya kalau gue sih
bisa benar-benar mainnya, emang kan tadi kan mainnya dari kecil tuh. Terus gue tahu gue bisa kayak oke, gue mau tekenin nih gitu kan, ikut turnamen tuh pertama kali ikut gue. Jadi di situ pertama kali gue nih first turnamen gue ketemu sama dua orang. Ternyata gue ketemu dua orang nih, namanya Javier sama Anthony. Dua orang ini gue waktu ngelawan dia tuh struggle banget lah gitu. Jadi padahal gue ngerasa pada saat ikut turnamen tuh skill gue udah bagus, gue ngerasanya ya. Karena kan gue selama ini kan mainnya kan pede gitu kan, kayak woi gue kalau di rumah menang terus adek gue. Bahkan ya. turnamen sekolahan pun menang terus, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi begitu masuk ke dalam turnamen yang lebih besar lagi gitu kan. Iya, dan di situ gue kayak ternyata skill gue sedang-sedang aja ya, yang gue banyak banget gitu. Di situ mulai merasa tertantang berarti. Iya, akhirnya gue ketemu sama si Javier sama Anthony ini. Di situ gue tanding sama dia ya, skill GP tipis banget, tapi masih menang gue di situ. Nah udah akhirnya kenalan sama dia berdua tuh, ternyata dia berdua itu orang lama gitu, maksudnya kayak orang pro-nya Tekken Indonesia lah. Ya udah kenal sama dia, singkat kata gue join bikin The Rivals bareng sama dua orang itu. Jadi awal mulanya tuh dari kakak bertiga dulu. Bertiga banget. Iya, bertiga dulu awalnya kan. Terus abis itu ternyata mulai banyak lagi menggabungkan orang-orang yang bermain Tekken itu. Rekrut, iya benar. Merekrut lagi, jadi The Rivals ini sekarang. Oke. Dan tapi kan tadi kakak namanya The Nexus Howdy, ya. The Nexus Howdy. Nah kalau The Nexus sendiri tuh apa sih? Ada nya juga, apakah masih satu kesatuan dengan The Rivals atau gimana? Sebenarnya hitungannya ini kita sama-sama satu kesatuan ya, kayak The Rivals sama The Nexus. Cuman sebenarnya ini kayak lebih ke cabang ya ibaratnya ya. Kayak ininya The Rivals aja sih, kayak apa? Sub-team. Bukan sub-team ya? New generation-nya lah. New generation-nya ya. New generation-nya kan kita kan yang foundernya ibaratnya yang The Rivals-nya kan sebenarnya umurnya udah nggak muda-muda lagi nih, udah nggak muda-muda lagi. Udah yang punya anak juga. Udah ada yang punya anak. Tapi kalau dari face emang nggak kelihatan juga mereka. Jadi ya kelihatannya kayak masih anak muda aja, gitu ya, ya. masih teenage aja kelihatannya. Nah, berhubung karena banyak yang udah ngurusin keluarga, real life segala macam, akhirnya kita pikir biar ada regeneration gitu. Akhirnya bangunlah The Nexus gitu. Howdy ini ya, orang-orang yang dipilih di The Nexus ya yang punya talenta lah, ya yang emang udah ada bakat gitu loh. Nah kan kalau misalnya kita mau rekrut gitu, kita mau ajak orang kan pasti nggak sembarangan orang dong. Kita pasti ada seleksinya atau mungkin ada kriterianya, kayak kakak tuh rekrut orang tuh berdasarkan apa gitu? Kalau kita sih dari Val sendiri ya pertama banget sih kita lihat skillnya sih ya, pertama skillnya gitu ya. Skillnya ya nggak terlalu, misalkan dia belum terlalu jago misalkan, ya nggak apa-apa, asal jangan yang bodoh-bodoh banget. Jadi marketingnya kayak by one. Itu udah bodoh-bodoh banget. Kalau bodoh susah, maksudnya kalau bodoh banget susah sih. Mungkin susah. ini ya lebih ke yang jago tapi yang perlu dipoles lah. Yang masih bisa dilihat berkembang, betul, bisa dipoles lagi. Mungkin itu ya bahasanya. Betul ya. Jadi emang udah ada talenta nih, kita tinggal poles dikit lah gitu. Betul. Gitu. Soalnya kan kadang ada yang emang bisa tapi kayak sulit untuk dikasih tahu atau segala macam, jadinya kayak nggak bisa diajarin gitu ya. Ada sih beberapa yang kayak gitu. Cuman terkadang kita lihat dia songong nih, maksudnya kayak susah diatur, tapi ternyata emang dia bisa berkembang sendiri, kayak susah diatur tapi bisa berkembang juga. Ada yang begitu, ada yang begitu. Ya itu nggak apa-apa sih, tetap lanjut gitu. Kecuali emang udah dibilangin nggak bisa, nggak menang-menang, nggak jago, ngocol lagi, baru itu baru nggak sih kick. Bener. Oke. Berarti The Rivals sendiri ini berdirinya tahun berapa? The Rivals itu kita itu pertama kali bikin itu tahun 2018. 2018. Nah, berarti kan masih yang generasi pertamanya nih ya. Nah, terus habis itu nextnya di The Nexus. The Nexusnya. The Nexusnya itu di generasinya tahun berapa tuh berarti? The Nexus. Jangka waktunya. 2022 nggak sih? 2022. Sekitar 2022 kali ya. Iya, 2022. Gue juga lupa ingat sih ya, tapi kayak sekitar segitu sih. Berarti masih baru banget ya? Masih baru. Kayak baru 3 tahun gitu ya? 2 tahun atau 3 tahun kayaknya The Nexus. Nah, ini tuh salah satu anggota pertamanya The Nexus. Enggak sih, tapi ini di tengah lah, lumayan di itu tengah. udah lama. Berarti ada foundernya lagi gitu dari The Nexus ya? Enggak sih, The Nexus dari kita juga, cuman ada pemain-pemain pertamanya aja gitu yang kita lihat waktu itu udah bagus banget gitu, bagus banget, akhirnya kita masukin gitu. I see. Sekarang
udah ada yang keluar lagi sih, udah banyak yang keluar juga. Oke. Tapi untuk pemilihan kriterianya segala macam untuk The Nexus sama The Rivals ya kurang lebih sama lah ya untuk timnya itu. Iya, kalau Cuman perbedaannya di generasinya sih ya. Kalau generasi kerasa banget umurnya sih. Umurnya The Nexus lebih muda lah gitu, lebih muda. Kayak gini nih, masih muda ini. Berapa kan saya hanya beda 2 tahun sama Anda. Saya Itu seumur Alda kan? 24 gua. Oh iya, kakak Lalu umur berapa? 24. 24. Mau OTW 25. 29 ya? Baru tahu semuanya, Oke, baru cukup tahu. kebongkar Anjir, gua kira semuanya. 26 27 ya. Gue udah 9. Oke. Baru spill-spillan ya, ternyata ini kakaknya masih 29 tahun tapi masih muda-muda, terlihat muda semua ya pastinya. Iya, Anda 29 Jadi terlihat selama ini lu seperti kirain gue bocil ya? emang tampang lu bocil. Ah, elah. Gila dah anjir, suara gede banget. Oke, ya memang ya Oke. sekali lagi ya itu perawatan muka Anda ya memang. Tapi kakak Memang- beneran 24 tahun. Aku 24 ya. Oh iya. Kayak pada umurnya apa kelihatan lebih gede? Biarkan Kebalikan. viewers yang menjawab ya, viewers yang menjawab. Coba kalau misalnya kalian judge umur nggak tuh? Kalau kita nggak boleh nge-judge ya Umur, ya. guys. No judge ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya The Rivals sendiri nih, kenapa bisa awal mulanya dipilih nama The Rivals? Oke. Jadi The Rivals itu pertamanya gini ya. Gini nih pertamanya. Oh gini. Oke, Nama baik. gue itu kan sebenarnya nih, ini jadi banyak nih. Nama gue sebenarnya Donald Rivaldi kan. Donald Rivaldi. Dipanggil Aldi. Aldi. Gue punya kembaran yang gue cerita tadi. Kembaran gue sekarang jadi pro player Tekken juga. Kembaran gue itu namanya Ronald Rivaldo. Oh, Aldo Aldi. Aldo Aldi, benar. Oke. Gue di keluarga dipanggil itu. Nah, gue berdua itu akhirnya mau bikin tim nama yang pas buat kita berdua apa nih gitu. Nah, The Rivals itu makanya The Rivals itu kalau diperhatiin sebenarnya D sama R-nya besar kan. Iya. D-nya itu maksudnya Donald, R-nya itu Ronald. Oh, oke. Rivalnya itu Rivaldo Rivaldi sebenarnya. Oh, I see. Bener-bener. Sebenarnya itu jadilah The Rivals gitu. Tapi The Rivals pertama banget itu bukan nama tim, itu nama ID game. ID game Tapi ID game-nya terbentuk dari nama. nama Ya. gitu. Jadi berarti dari nama nih ya. Dari nama. Dari nama The Rival, Iya. Rivaldo, Rivaldi gitu. Iya, benar. Oke, baik. Tapi kita sebutnya The Rivals atau The Rivals nih kakak. Dari kakak. Sebenarnya sih banyak orang yang nyebut The Rivals ya. The Rivals sih, cuman gue pertama kali buat sih The Rivals gitu ya. Cuman karena orang pada bilang The Rivals, kita rasa oh The Rivals keren sih ya. Jadi ya udah Iya, biarin iya, aja bener. gitu. Jadi sekarang yang penting keren. Baik, jadi namanya The Rivals. Nah, kalau The Nexus sendiri kenapa pilihan namanya The Nexus? Kenapa itu? Next. Next ya. Mungkin lebih ke ini ya. Us. Kan Oh, Next ngambil Us. D-nya tetap ya dari The Rivals ya. Dari Mungkin ke Nexus ngambil tuh Next ya sebagai Next next Gen. generation-nya The si next generation The kita. Rivals. Oke, Rivals-nya The gitu. Next of Us. Next. Nah, itu. Gitu. Jadi kayak second generation The Rivals nih. Penerusnya. Tadinya malah mau Penerusnya. sempat mau di nggak deh. Ya saya tahu tentang saya tua makin naikin The Rivals gitu. Oke, baik. Oke. Oke, tapi kalau misalnya antara kedua timnya nih, The Rival sama The Nexus, apakah tetap menjadi rival atau bersahabat saling mendukung atau gimana tuh? Ini ya sih sebenarnya kita tetap ya satu tim ya, tetap lah ya kita even nama kita The Rivals The Nexus ya kita tetap satu kesatuan ibaratnya gitu, dari negara gitu. Tetap kesatuan. Iya, tetap sih kita. Kok kayak jawabnya penuh tekanan gitu? Nah, Gimana? sebenarnya kita ada sih maksudnya rival tapi ke rival seru-seruan lah ibaratnya gitu. Iya, bukan rival yang kayak. Jadi kalau kita masuk ke satu turnamen nih, The Rival sama The Nexus ya kita tetap nyatu Tetap kita juga. nyatu. Cuman tetap lah kayak kalau turnamen kan namanya Tekken kan ujung-ujungnya one on one juga ya. One-on-one juga. Ya paling rival seru-seruan aja sih. Iya. Bukan kayak kita misalkan kayak gua ketemu sama grup lain nih yang Iya. grup lain. Namanya kayak kita rival tetap in game, tapi di Iya. luar dari game tersebut ya tetap berkeluarga. Gitu. Bener, pas kalah pun gua kalah sama The Nexus nih. Ya nyesek dikit aja gitu, tapi ya udah gitu. Sedikit Kalau kayak sama berasa. grup lain kita pengennya kalau bisa menangin gitu. Nah, Kalau iya. bisa menangin gitu. Betul. Pokoknya harus menang gitu. Tapi kalau misalnya The Nexus lagi lawan The Rival, tapi kayak ya udah fun aja. Tapi siapapun yang menang, is okay. Iya. Bahkan turnamen udah serasa kasual Pak. Saking Iya, seringnya. turnamen Iya udah kan Udah serius. biasa soalnya Udah mainnya ketemu ya. terus. Iya, bener. kan? Sering nggak ketemu kalian kalau misalnya Sering lagi? lah. Sering Sering Kemarin ketemu ketemu ya? dia terakhir. Sering gitu. Dia sebelum ketemu sama gua ketemu sama founder juga Founder kan. juga benar. Ketemu sama Radit. Gimana tuh rasanya kalau misalnya ngelawan generasi penerus gitu kan? Kan maksudnya kita berasanya lebih senior gitu kan? Apa lebih Nah, ini itu bener kan? banget. Mm-mm. Dan itu kalau ngelawan
The Nexus nih, kayak gue nih, ketemu dia contoh. The Nexus itu yang berbakat kan ada beberapa ya. Jago-jago. Ini salah satunya? Ini salah satunya jago. Oke. Nah, ada lagi yang pakai King, ada yang namanya Juan, ada Kresna, ya ada beberapa yang jago-jago lah. Nah, gue kalau kita ketemu mereka pas turnamen nih, jujur deg-degan banget. Lebih tekanannya lebih intense daripada ngelawan orang daripada asing. ngelawan orang asing. Karena gini, karena begitu lawan orang asing nih, kita tahu orang asing itu jago juga, tapi dia nggak tahu playstyle gua. Dia nggak tahu kebiasaan yang biasa suka gua lakuin, ngerti kan? Karena udah sering main, jadi kayak udah hafal habitnya kayak gimana, itu takut tuh, itu bikin takut tuh. Dan satu sisi lagi pressure-nya kayak, kan biar gimana pun, kan kita ngerasanya kan namanya lebih tinggi dikit nih, ya. Masih ada Itu ego malah ya? takut tuh. Tapi kalau itu udah pasti begitu, Bim. Tapi kalau kita ngelawan yang lebih tinggi, kayak ada yang lebih tinggi lagi nih dari gua, malah gua all out banget mainnya, ngerti nggak? Itu kayak gua nggak ada tekanan, kayak gua main aja nih, gua bisa kalahin dia nih, gitu. Tapi giliran ngelawan yang lebih di bawah kita, tapi di bawahnya dikit ya, jangan yang bodoh-bodoh banget. Kalau yang bodoh-bodoh banget kita tahu kayak, oh ini free game sih, gitu kan. Kayak kalau yang bodoh-bodoh banget, udah ya, main aja ini mah, gitu, santai. Iya, santai aja juga menang. Tapi kalau yang kayak gini, itu kayak dia di bawah kita tapi tipis. Jadi kayak takut gitu karena kayak jago, kita tahu dia jago gitu. Betul. Dia ada chance besar buat kalahin kita juga. I see. Terus kalau misalnya dari The Rivals sama The Nexus sendiri ini tuh kayak ada berarti tetap masih dalam satu tim, satu Instagram media sosial gitu-gitu juga ya? Betul. Jadi promosinya berarti bersamaan juga? Iya, promosinya bareng juga sih. Tapi pastinya nih kan kalau misalnya kita ngomongin sebuah tim ya, nggak mungkin cuma enak-enaknya doang, kayak fun-funnya doang, menang-menangnya doang, pasti banyak tantangan-tantangan juga dong. Kalau dari kakak sendiri ya, sebagai salah satu foundernya nih, ada nggak sih tantangan yang paling kayak bikin luar? Ada sih, banyak ya, karena kita satu tim kan, bener yang tadi dibilang, nggak mungkin kita senang-senangnya doang, menang-menangnya doang. Kita dalam satu grup juga ada satu sama lain yang sebenarnya nggak gitu akur gitu dulu lah ya. Terus kalau menang ya gitulah, maksudnya kayak nggak satu suara lah. Iya, namanya cowok kan, apalagi pasti ada berantemnya. Ada inilah sifat-sifat kompetitif. Iya, sifat-sifat kompetitif. Iya, apalagi dulu ada satu The Nexus masukin jago gitu, beneran jago nih. Tapi dia masuk di The Nexus ya, ada satu orang. Mungkin gue nggak sebut namanya, tapi ini orang jago. Tapi personalitinya memang bacot gitu, ya emang mulutnya nggak bisa dikontrol, tapi jago mainnya gitu. Nah, singkat cerita nih, jadi ya bikin gak nyaman yang lain gitu, dan dia kalau nasehatin juga agak kasar lah, kayak goblok lah atau nggak apalah, pokoknya gitulah, kayak ngeremehin lah. Segala gitu. macam kata-kata kasar diucapkan gitu. Segala macam, Iya. Berarti ya itu namanya, maksudnya pentingnya juga, maksudnya dalam kita bertim butuhnya emang yang saling berkoneksi dengan baik juga. Benar. Walaupun emang skillnya jago banget, tapi dia nggak bisa bekerja sama dalam tim kan, jadi kayak percuma juga. Iya, benar. Makanya kita kalau mau ngerekrut cari yang masuk nih. Yang nyambung masuk sama nih, nyambung kita nih. juga ngobrolnya. Jokesnya juga dapat, ngobrolnya dapat, kayak oke, boleh nih, boleh gitu. Jadi emang bener-bener jadi keluarga banget. Iya, gitu. benar. Kalau misalnya ini kan kayak biasanya tuh tim e-sport, mereka kan pasti sering kumpul, sering main bareng apa segala macem. Dari tim The Rivals sendiri sama The Nexus sendiri, kayak ada nggak jam-jam ketemunya, waktu-waktu ketemunya kapan aja mungkin? Sebenarnya kita tentatif ya, kita tentatif aja gitu. Jadi kayak nggak selalu ya. Nggak selalu ya, kayak kita paham lah, kita punya bahkan dari ada live masing-masing gitu. Ada. Benar. Nah, jadi kayak ketemu pas lagi pada bisa ketemu ya ketemu, dan itu pun kalau memang yang satu nggak bisa ya udah gitu ya Dinnya. Ketemu beberapa ya ketemu gitu. Tapi ada masanya sih, maksudnya ada waktunya kalau lagi ketemu ya ketemu gitu. Even nggak lengkap sekalipun ya udah gitu. Tapi ada sih ya. Kecuali momen-momen besar, mau lagi competition, segala macam, mau lagi turnamen. Iya, justru kita lebih sering ketemu pas selesai turnamen ya. Selesai turnamen tuh kita langsung segala macam tuh. Ketemu lah, makan. Karena mumpung sekalian kan, betul, sekalian itu. turnamen, jadi sekalian main juga. Kalau turnamen kan semuanya lebih sering bisa. Iya, betul. Pasti harus datang kan, soalnya buat ikut turnamen itu sendiri. Oke, baik. Terus kalau misalnya kayak tim e-sport kayak gini nih, dari Tekken sendiri, apakah suka ada scrim dengan tim lain mungkin? Scrim ini konsepnya apa dulu nih? Scrim maksudnya jadi kayak coba melawan tim lain, tapi di luar turnamen gitu. Ada sih, kayak contoh di Bandung itu kan ada grup juga, ada grup namanya KTB. Nah itu The Rivals yang
lagi sempat main ke sana ya main gitu. Kalau kita lagi pada ke Bandung atau di The Rivals ada yang namanya The Rivals Godzilla, dia di Bandung. Dia main sama komunitas sana atau kita yang lagi ke sana misalnya ya sesekali main di kafe bareng atau apa ya gitu buat seru-seruan aja gitu. Main sih tetap. Jadi tetap menjalin antar komunitas dari Tekken itu sendiri Betul. ya. Emang kalau misalnya di Tekken itu di Indonesia ada banyak banget nggak sih komunitasnya? Ada banyak banget ya sebenarnya? Ada banyak, ada cukup banyak gitu, cukup banyak. Dan The Rival sendiri tadi kakak bilang ada di Bandung juga? Berarti ada di berbagai daerah? Ada di berbagai daerah ya. Oh, aku kira itu cuma ada di Jakarta doang, tapi ternyata ada di berbagai daerah ya? Ada walaupun nggak banyak sama ya. ini siapa namanya Mas Andi tuh apa? Jogja deh ya kalau nggak salah. Jogja ya, Jogja kalau nggak salah ya. Ada ya pokoknya di setiap wilayah di Indonesia ada aja gitu ya. Jadi kita mungkin ada ya. mungkin 1-2 orang gitu, cuman paling banyak di Jakarta. Di Jakarta gitu. tetap. Tapi kalau misalnya aku penasaran banget turnamen-turnamen di Tekken di Indonesia tuh ada seberapa banyak sih? Sebenarnya dari zaman Tekken Tag atau Tekken 7 itu udah banyak sih, udah banyak dan banyak lah, bahkan sponsor-sponsor juga sering gitu banyak. Tapi semenjak Tekken 8 ini jadi jauh lebih banyak. Oh, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jauh, jadi kayak 60% nambah lagi gitu, 70% lah. Karena peminatnya juga jadi banyak banget, pemainnya jadi banyak, organisernya juga otomatis ya jadi makin banyak juga. Jadi kayak sponsor juga banyak yang lirik sih. Banyak semenjak Tekken 8 nih. Berarti kalau misal dari tim The Rival sendiri nih lebih sering mengikuti turnamen dalam negeri atau di luar negeri? Keluar juga ikut juga. Member yang ini aja, yang lagi ada waktunya aja yang bisa gitu loh. Nah itu tentatif ya, karena kalau memang kepentrok jam kerja atau apa yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Cuman kalau yang bisa dan mau disupport misalnya gitu lah. Tapi kita yakin ya bahwa kita support dia, tapi dia harus bisa membuktikan. Iya, maksudnya kayak kalau nggak apa-apa dia kalah misalnya. Tapi kita tahu skill dia itu emang orang yang layak buat. Iya, kita tahu dia udah berusaha semaksimal mungkin. Iya, gitu ya. Itu masih kita support. Namanya perjuangan ya. Namanya perjuangan gitu. Karena kan di sana juga lawannya kan super kuat banget. Jadi ya udah do your best aja. Nah, dari turnamen-turnamen yang udah diikuti nih dari tahun berapa tadi? 2018. 2018 berarti turnamen-turnamen itu ya. Dari turnamen-turnamen yang udah diikuti selama itu, apa sih kayak trofi-trofi atau pencapaian yang kalian udah dapet prestasi-prestasi? Itu udah banyak banget sih sebenarnya dari Tekken 8 nih ya misalnya ya. Itu dulu kita ada Acer Predator Tekken 8 turnamen di Pondok Indah Mall. Ya itu juara 1, 2, 3 itu kita tiga-tiganya tim The Rivals gitu, ada The Rivals Cactus, ada TJ itu grup kita juga, The Rivals TJ sama CCC. Terus ada Pro Unipin nih waktu itu nih, Pro Tekken 8 turnamen. Nah itu ada The Rivals dulu, ada RTM, ada gua juara 2, ada Saucer, ada Cactus Maret, masih ada Hit Smasher, masih ada Dunia Games Community, ada DGWIB. Wah, sebenarnya banyak banget. Ada Asus ROG Store juga, kita juara 1 lagi. Yang piala ini Pak, yang piala tangannya itu yang si Cactus main. Oh. Itu yang di ini Point Arena. Iya, nama turnamennya apa itu waktu itu? Ini saking banyaknya jadi banyak bingung saya. Banyak pisan lah ya. Gudang prestasi dari tim The Rival. Dan ini baru di Tekken 8 ya. Jadi kayak di Tekken 7 pun kita masih banyak lagi, banyak lagi. Baru Tekken 8 loh, Tekken 8 aja kan baru dari awal 2024 ya? Berarti masih baru 2024, kan? Baru banget. Baru setahun aja itu udah menumpuk gitu. Gimana kalau misalnya kita dari tahun 2018? Itu turnamen Tekken 8 di 2024 sebenarnya hampir kita semua sih yang makan sih. Kita semua. Ya walaupun ada lah orang, maksudnya ada grup lain ada, cuman mayoritas dominasi lah ya. Dominasi ya, baik lagi ya. Gila, keren banget ya dari tim The Rivals di sini. Tapi aku dengar-dengar tadi ya dari bisikan burung gitu, katanya kakak itu tuh spesialis runner up. Iya, benar. Gue juara terus, bener-bener dari. Kenapa tuh? Kenapa bisa gitu? Gue dari tahun 2018 tuh kan buat itu pertama kali juara itu gue lupa di tahun 2018 juga itu turnamen di PIK. Itu gue juara memang selalu nggak pernah juara 1 lah. Jadi kayak gue kalau juara itu ya selalu di nomor 2, nomor 3, nomor 2. Jadi kayak gue bahkan di rumah nih punya trofi ya. Ada piala, ada apa sih namanya tuh, ada plakat gitu. Itu udah banyak banget ya, sampai gue pajang-pajangin tuh di rumah, gue bingkain terus gue pajang-pajangin. Itu
banyak dan semuanya juara 2, 3, 2 terus semua. Gak ada yang juara satu pun. Kayak kalau menurut kakak itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada suatu kutukan atau gimana gitu? Iya, gue Kayak selalu juara Setiap ada 2. foto turnamen gitu kan, yang juara 2 siapa nih? Mas rambut pirang lagi. Mas rambut pirang lagi. Besok turnamen, rambut pirang lagi gitu. Iya, sampai krunya Aldo tau nggak? Aldo apa? Lazy Monday. Oh. Dia sampai hafal muka gua loh. Oke, Dia sampai oke. hafal, lu lagi yang juara. Kemarin gua buat lu juara. Kok ini terus gua bilang gua juara 2 terus, gua nggak pernah juara 1 gitu. Iya. Jadi hafal. Tapi setidaknya setiap ada turnamen ada mas-mas rambut pirang ya. Iya sih. Selalu Juara ada dua. ya, Selalu ada nempel ya. di antara Amin, rambut bagus hitam itu aja. ada yang pirang sendiri. Oh iya. Juara 2 ada nongol pirang sendiri. Nah. Iya gitu. Tapi nextnya pasti mau dong juara 1. mau banget lah. Kemarin sempet hampir gitu. Hampir tipis ya. Kalah lagi. Jadi kayak sampai gue pikirnya itu keras tau gak sih kayak sampai gue pikir gue pernah sama teman-teman gue, gue juara 2 terus ya apa akhirnya kita bikin gini kan teman gue juara 1 naik kereta tuh, oh kalau naik kereta mungkin bisa juara 1 kali, kita cobain nih, Mencoba teori-teori coba nih ya. kita ke Tangerang itu turnamen gue naik kereta, coba naik kereta sama temen, malah nggak juara, Malah nggak juara. Jadi kayak Berarti mungkin harus coba teori-teori lain kali. iya. Iya. Kan naik kereta gagal. Naik kereta Coba naik gagal. mobil, naik motor, naik sepeda. Udah semua tetap semuanya juara 2. cobain. Naik pesawat belum. Jalan Bukan. kaki yang belum. Jalan Jalan kaki. kaki. Coba itu ya sekali-sekali Belum, nanti jalan ya. kaki. Coba jalan kaki nanti Jalan kabarin kaki lagi. dari rumah misalkan ke Emporium tuh jalan kaki udah basah dulu keringet. Oke, Siapa tahu justru itu yang bikin kayak makin semangat gitu, kayak aduh panas banget nih, udah panas gitu, mainnya jadi lebih semangat lagi. Kalau misalnya dari kakak sendiri gimana nih? Selama mengikuti segala turnamen Tekken yang kakak udah ikutin, apa ada pengalaman yang seru atau gimana gitu? Pengalaman buat gua sih yang paling seru sih bisa ngalahin yang jago-jago itu udah salah satu prestasi buat gua sih. Kakak pernah buy one sama Oh, saya pernah ngalahin dia. Pernah, tapi ya sering dia yang ngalahin saya sih, maksud gue kayak kadang kayak kita, kadang gue yang ngedominan, kadang dia yang ngedominan gitu. Jadi kita saling Iya. Saling ini ya. inilah. Kayak tadi yang gue bilang kalau ketemu dia di turnamen takut gue karena gue tahu dia jago, nggak tipis bedanya. Mungkin gue sedikit lebih di atas tapi tipis, bukannya yang pasti menang, bukan gitu. Kadang pernah sih ya, waktu itu ada di satu turnamen gitu kan, satu bracket isinya orang-orang kita semua, Pak. Iya. Iya, misalnya bahkan baru mulai. Gue ngeliat bracket, ini bracket macam apa baru sekali, anda lagi gitu. teman-teman Iya, semua pasti. gitu Iya, ya. Lagi. Sampai gue pernah keceplosan, maksudnya bilang gini kan waktu itu mau turnamen di luar, terus gue bilang ke organizer luar punya organizer yang ngatur lah Iya, ya. yang ngatur. Gue bilang kayak pengen diketemuin sama The Rivals ya, maksudnya kayak biar kita kan dari luarnya jauh nih, biar kita nggak ketemu sama The Rival. Terus mungkin gue ada salah kata apa gitu, dipikir bahwa gue itu karena gue bilang ketemu The Rivals tuh ketemu yang orang di Jakarta tuh susah lah gitu lah, gue bercanda padahal. Nah dipikir mungkin salah ngomong apa gimana, takutnya takutnya gue ngeremehin gitu loh, padahal bukan, karena gue ketemu dia lagi sih. Sudah Kayak jauh-jauh ketemu. udah bosen ya, setiap hari udah sering main. Mending kan ketemu segala yang macem. iya, nggak apa-apa yang kuat tapi dari luar. Gitu. Iya, betul-betul. Jadi emang tujuannya maksudnya mau bermain dengan tim-tim lain juga ya kan. Iya. Masa lawannya dari rival sama rival Betul. lagi gitu kan, biar Anda tambah lagi seru. gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya menurut kalian sendiri ya, komunitas Tekken di Indonesia tuh udah sebesar apa sih menurut kalian? Emang udah luas banget sih, jujur. Luas. Bisa gua akuin sih emang semenjak dari Tekken 8 ya, dari Tekken 8 tuh emang luas banget sih. Dibandingin pas zaman Tekken 7 sama Tekken Tag Turnamen 2. Which is karena Tekken 8 kan juga sosial media platform kan makin marak tuh. Makin tinggi. Dan Makin sekarang tinggi. ada crossplay. Crossplay, Itu yang bikin salah betul. satu makin nambah tuh crossplay oke. system loh kan, kayak kita sekarang yang dulu kan PS5, PC, Xbox gitu. Nggak bisa main bareng. Nggak bisa main bareng kan. Sekarang bisa. Sekarang udah bisa. Jadi kayak jadi kita bisa ketemu siapapun lah around the world lah. Kita Betul. udah nggak mikir, kayak gue dulu mainnya kan di PS4. Gue kan setia nih, gue tuh PlayStation fanboy. Nggak pernah main di oke. PC gue. PC ya buat kerja doang, Iya, iya. nggak buat main game, nggak buat main game. Nah jadi ketemunya dulu selalu sama yang PS juga. Nggak pernah ketemu anak PC, kecuali ketemu mereka di turnamen. Ya kalau turnamen kan ketemuan mau nggak mau. Iya betul, pasti gitu. kamu ketemuan. Itu Oke. sih yang bikin jadi gede banget ini Jadi sekarang gede ini. ya, itu yang supporting banget sih. Berarti semakin Bisa. tahun pasti semakin Semakin bertambah, nambah sih. Marak, grow makin bigger ya lebar. Tekken ini. Makin nambah. Betul. Oke, baik.
Terus kalau misalnya apa saja sih broker untuk mengembangkan komunitas Tekken di Indonesia? Jarak sih Bang. Event ini ya. Event-event jauh ya. Ya event-event jauh sih bener sih, kayak event-event jauh terus juga ya jarak dan waktu sih sebenarnya. Ya, dan waktu Udah kayak ya. orang pacaran. Soalnya mostly sekarang banyak kan Lu pacaran. turnamen-turnamennya di Jakarta gitu. Sekarang paling banyak sih di Jakarta. Walaupun ada sih kayak besok nih tanggal Februari gue lupa. Di Februari ini apa. Pak, ya, di Semarang, Itu Semarang 20 itu juta itunya apa prize pool-nya. prize pool-nya. Ya maksudnya ada di tempat lain juga, cuman di Jakarta kayak paling banyak sih. Paling banyak ya, soalnya Banyak. emang yang mayoritas pemain-pemain dan orang-orangnya juga organizernya di daerah Jakarta. Mungkin next-nextnya siapa tahu di daerah-daerah lain bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Betul. Dari kalian sendiri ada nggak sih harapan untuk komunitas Tekken ke depannya mau gimana? Ya ini ya sebenarnya sih kalau gue pribadi ya untuk harapan komunitas Tekken ya di Indonesia, jujur gue ini ya gue sebenarnya gini, gue tuh selain main Tekken tuh gue juga main Mobile Legends, main Dota, main Valorant sempat main sih. Kompetitif tuh. Kompetitif ya maksud gue tuh. Lumayan lah ya bersaing kan. Bukan maksud gue tuh yang sebelumnya kan yang lebih naik namanya tuh kan kalau nggak Dota kayak Valorant, Dota, Mobile Legends gitu-gitu. itu kan. Nah, gue sih pribadi jujur kayak mungkin dari sini ya kayak dari Tekken tuh bisa nih kita naikin lah game-game kayak Tekken di Indonesia itu. Jadi nggak tiap turnamen nggak Mobile Legends Iya, lagi, iya, paham. nggak Iya, Valorant betul. lagi gitu. Jadi kayak ini apa nih game nampil nih satu Tekken, apa ini Tekken gitu. Jadi kayak ada muncul awareness gitu loh, paham nggak sih? Yes. Iya, Iya, biar itu makin sih dikenal lah ya. Bener, jadi kayak makin marak gitu loh nggak? Biar rame loh kayak Mobile Legends kan Hmm. ya mungkin modalnya HP Komunitasnya kan udah doang. besar banget kan. Udah terlalu besar ya, bukan udah besar, udah Iya, terlalu besar. jadi harapannya mungkin si Tekken ini tuh bisa. Kita bisa kayak Bisa. harapannya tuh kayak kita memunculkan nih kayak apa nih Tekken nih gitu tuh. Oh baru nih, jadi Biar nggak orang pada kenal lah. bener nggak Pada Mobile kenal. Legends, PUBG, Free Iya, Fire. iya. Jadi kita nggak mau kalah sama mas-mas mbak-mbak HP miring gitu. Weh, Iya itu. betul. Pencet-pencet mulai sekarang Iya ya. apa MOBA analog, MOBA tap-tap, aduh. Apa itu mau analog waduh? Udah HP ini. Modal HP tidak. Ada apa? Bener. Tapi kalau misalnya dari kakak sendiri kan, berarti kan ini hitungannya udah jadi pro player Tekken. Itu gimana sih prosesnya untuk menjadi pro player? Atau mungkin bisa kasih ke tips-tips untuk teman-teman lain di luar sana yang mungkin mau jadi pro player Tekken juga? Kuncinya satu sih, jam terbang sih bener ya. Jam terbang, terbang sih. Konsisten ya, Konsisten. main, latihan sih kalau menurut gua nggak usah sampai bagaimana juga. Nggak yang dari pagi siang malam. Dari gitu. pagi sampai Nggak perlu malam. itu sampai Itu mah begitu. emang pengennya main aja. Oh, Itu emang gitu ada sih, ya. main gitu. Nge-lab. Jadi kayak main aja mungkin sehari 3 jam, 4 jam tapi konsisten gitu, main 3 jam, 4 jam. Karena kelamaan main juga capek juga kita. Bener. Capek Mental juga. asli. Mental. Mm-mm. Nah, udah 3-4 jam latihan konsisten. Terus sama ya udah sih pelajarin frame-frame. Sama Karena ini Tekken juga itu Pak, ya. kan sekarang di Tekken tuh ada juga dia fitur buat replay ya. Ya. Itu bisa jadi buat kayak bahan evaluasi sih gitu kayak. evaluasi kesalahan kita. Kayak misalnya nih kita lagi main nih ada menurut kita kayak playernya jago nih gitu. Nah, ini kayak Nah, misalnya kita layak bisa buat lihat dibuat replay gimana nih apa sih caranya. nih kayak salahnya di mana gitu. Juga kan terus juga di Tekken 8 kan juga informasinya kan fitur-fitur kayak frame info gitu-gitu. Terus kayak recommended punishable gitu-gitu. Itu Iya, Tekken itu 8 jujur tuh bener-bener untuk bagus bantu banget. banget sih. Dia itu di Tekken 8 ini dia ngasih tahu dia sistemnya maksudnya. Sistemnya itu ngasih tahu gerakan apa yang bisa punishnya pakai apa. Jadi dikasih tipsnya juga dari game itu sendiri. Betul. gitu. Nah. Kayak disuapin gitu. Dulu Hmm. Tekken 7 nggak begitu. Kita Justru harus kita benar-benar ini. cari sendiri, belajar Cari sendiri, ngulik sendiri, sendiri belajar semua capek ya. Tapi banget tuh. sekarang dari Tekken 8 Nah. sendiri udah memberikan informasi itu Betul. untuk membantu kita. Nah, Benar. makanya guys, mungkin kalian yang belum main Tekken 8 ya, mungkin Jadi harus gampang. coba main game Tekken 8 juga. Jadi gampang. Makanya sekarang newbie nih yang baru. Maksudnya nggak maksud ngeledek ya. Maksudnya newbie yang pemain baru dia cepet loh buat nyamain kita nih, buat ngejar kita. Cepet dia karena itu Tekken 8 itu gampang banget sistemnya. Fiturnya Fiturnya itu ngasih tahu Iya, semua iya. kesalahan dia, kesalahan musuhnya, bisa dipanis apa. Jadi enak lah kalau mau latihan jadi gampang banget. Iya, Iya. soalnya kalau dulu kan aku juga pernah main ya pas kecil lah, tapi kan aku main cuman yang kayak bingung nih gimana klik apa Iya. segala macam gitu-gitu. Betul, Tapi sekarang betul. ternyata udah ada Feature tutorialnya barunya tuh, sendiri, fitur tutorialnya terbaru. sendiri. Dari lebih dipermudah lah Tekkennya, aksesnya lebih gitu. dipermudah Betul ya. betul. Ya Oke, udah hampir oke. sama kayak ini Pak, kayak kuliah Pak. Kayak dulu kan tuh skripsian Benar. nyari
sumber mana sini, kalau sekarang udah ada ChatGPT gitu. Yes. Berarti tips dari kakak-kakak tadi adalah pastinya harus rutin latihan lah. Rutin Iya, bermain latihan. at least 3 sampai 4 4 jam jam, sehari gitu aja gitu ya. lah. Terus juga ini juga ya, kalau bahkan kita dari pribadi pun kita harus kayak nerima masukan sih. Itu sih kuncinya salah satunya. Kayak kita nerima masukan nih, kita salahnya di mana gitu. Kayak dikasih taunya ini ya jangan ngeyel gitu ibaratnya gitu kan. Kadang ibaratnya kan kayak kita udah jago, di atas kita kan masih banyak lagi tuh. Selama emang dari banyak itu banyak yang kayak ngasih tips gitu segala macam, ya memang kita harus kayak sebisa mungkin memang agak bikin kesel lah ibaratnya, tapi kayak baik lagi. Kalah tuh kesel. Tapi itu namanya kita dapat tips tuh ya kita harus sebisa mungkin ngecerna kayak ini buat buat Belajar yang dari lebih kesalahan. betul, kayak belajar dari kesalahan gitu, kayak Yes. buat yang lebih baik lah ibaratnya. Itu sih. Betul. Dan pastinya nih teman-teman semua banyak banget, aku yakin banyak banget pemain Tekken di luar sana, tapi mungkin mereka kayak masih bingung gitu kan. Gimana caranya bisa ikut turnamen apa segala macem, iya. cara masuk timnya, gimana cara jadi pro playernya gitu-gitu. Nah, kalian ada nggak sih kayak tipsnya gimana cara tercepat untuk menjadi pro player? Sebenarnya di era sekarang gampang banget sih ya. Kan nomor satu kan emang kalau pengen jadi pro atau apapun kan mesti tahu komunitasnya dulu ya. Mesti tahu dunianya lah gitu lah. Kayak gue dulu waktu pertama kali juga nggak tahu dunianya, nyari-nyarinya aja bahkan susah banget gitu. Kalau sekarang tuh gampang banget. Ada Facebook lah, ada Instagram, itu tinggal cari-cari di situ sih, atau enggak add kita sih, di kita juga The Rivals tuh kita jadi ada satu community nih, community-nya itu yang stream event ya, dia itu buat ngasih info kalau ada turnamen atau ada event apa, itu tuh jadi orang-orang yang memang suka main sebenarnya ada peluang lah kalau mau ikut gitu, jadi dia tahu dunianya. Dan kita udah banyak sih rekrut orang, maksudnya biar dia ada tertarik nih pengen main, kita masukin grup biar dia tahu event kedepannya gimana gitu. Kalau nanti dia jadi kayak ngasih peluang lah buat ke para pendatang baru tuh kayak ini rasanya ini turnamen gitu. Dan Tekken 8 tuh gampang lah dipahami, jadi nggak usah takut dibully dia. Nggak usah takut dibully, tenang. Di sini ada kakak-kakak yang bakal membantu kalian untuk bermain Tekken pastinya. Nah, tapi kan kalau misalnya jadi pro player, oke lah kita udah ikut turnamen segala macem, tapi gimana cara maintain itu untuk jangka waktu yang panjang? Contoh kayak kakak sendiri kan udah dari tahun 2018 sudah main sampai sekarang. Maksudnya bisa selama itu masih maintain jadi pro player? Kalau aku sih bener main aja sih, walaupun nggak sering-sering banget sih sekarang sih ya, karena sibuk itu real life juga. Jadi main ya pas ada waktu aja, pas ada waktu main sih, mungkin tetap sih main 2 jam 3 jam gitu, tetap main. Sama belajarin kalau ada karakter baru nih, kan sekarang Tekken kan suka gitu kan, masukin guest karakter, masukin karakter baru. Biasa tuh orang awam tuh sama karakter baru tuh kita paling pusing. Pasti kita turnamen ketemu orang yang pakai karakter itu, apalagi bagus mainnya, pasti kita dibodoh-bodohi. Karena kita masih bingung, masih buta lah ibaratnya ya. Masih buta. Jadi kayak paling benar tipsnya ya, begitu karakter itu keluar, kalau memang niat pengen menang gitu, maksudnya belajarin karakternya, belajarin gitu. Jadi kayak oke, nggak usah lama-lama, tapi kita ngerti gitu, kita ngerti biar kita nggak dibodohi. Jadi udah sih itu aja, belajarin karakter baru sama konsisten main. Jadi itu dalam arti pahamin karakter sama sendiri ya, karakter kita. Sama ini sih kayak bahkan kita pribadi pun kayak harus tahu bisa adaptasi lah seenggaknya, kayak ngadepin lawan kayak yang agresif kayak gimana gitu. Lawan yang defensif kayak gimana sih, terus kayak ada juga kayak misalnya kita bagus dalam menggunakan kayak beberapa karakter gitu kan, kayak ngadepin karakter ini bagus nggak sih match-up-nya gitu loh. Iya, ini kayak dia pakai beberapa kayak cara pakai counter dan apa yang kita unggulin karakternya. Apa yang kayak karakter tertentu yang bisa plus, jadi gini kan ada match-up ya, maksudnya kayak ada good match-up, ada bad match-up di Tekken gitu kan. Banyak orang yang biasanya sih dia pakai karakter ini buat lawan Jin, misalnya buat lawan Jin nih. Misalkan buat lawan Jin pakai siapa yang bagus nih, atau enggak Xiaoyu nih contoh ya. Itu Claudio lawannya nih. Claudio itu gampang banget bunuh si Xiaoyu ini karena memang dia good match up. Bagi Xiaoyu ini super bad match up nih bagi Xiaoyu. Aduh, lawan Claudio ini susah banget nih. Tulus-tulusnya. Nah, mungkin player ini cara dia menang lawan orang ini mungkin gue ganti. Ngerti nggak? Gue ganti karakternya, tapi
ya mesti solid, karakter berikutnya juga gitu dia. Betul. Jadi kayak, ya kita harus tahu plus minus dari masing-masing karakter Betul. itu sendiri iya juga kan. kayak gitu sih. Oke, berarti intinya adalah tetap harus maintain terus dan mengikuti update-update-nya pastinya Betul, gitu iya. ya. Dan Pusing juga sebenarnya. karakter-karakternya jadi kalau ada yang baru kita pelajarin lagi, ada yang Iya. baru kita pelajarin lagi untuk update-update-nya. Jadi tetap terus maintain terus tidak Iya, pernah ketinggalan sama benar. dari Tekken-nya ini Betul. sendiri. Memang yang apapun itu yang paling sulit itu mempertahankan, Pak. Bertahan. Betul Iya. sekali. Tidak hanya Tekken tapi juga hubungan. Gitu. Ngomongin dari awal aja. Dia kebanyakan dia sad boy ini. Bahkan dari awal kita podcast ini udah banyak sekali curhat-curhatannya ya kayaknya ya. Emang di sini saya niatnya Lagi ngejokes galau bukan nih, interview. Emang saya Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri selain main Tekken, main game apa lagi sih? Apa Tekken only? Karena Tekken garis keras ya. Dulu deh. enggak sih, kalau gua pribadi sih ya itu yang tadi sempet yang gua bilang kayak misal gua lagi capek nih, lagi jenuh banget nih main Tekken, kadang gua main Mobile Legends gitu. Tapi gua jujur lebih sering Mobile Legends sih. Tapi kadang dulu zaman-zaman gua SMP SMA tuh dulu tuh zaman main Dota 2 tuh. Dota. Bahkan sampai bolos gitu kan, bolos Waduh. sekolah buat warnet main Dota, pernah ada eranya gitu. Dota, terus kayak Valorant sempat nyoba, cuman kayak itu PUBG, nyobain semua sih temen gua. Nyobain semua ya, tapi yang bener-bener gua solid gua mainin tuh ya Tekken ya salah satunya sama Mobile Legends sih. Gak ada niatan buat jadi pro player Mobile Legends? Hei. Tim duitnya gede deh. Iya sih sebenarnya, tapi ini Pak masalahnya ini ya kenapa gua lebih prefer Tekken sama Mobile Legends, karena ibaratnya gini, kalau Mobile Legends kan itu kita mesti ngumpulin tim berlima, ya kan? Nah kalau Tekken kan lu cuma sendiri, ibaratnya. Walaupun kita ada tim sebenarnya. Even kita ada tim, Tetap sendiri-sendiri kita bawa juga. nama tim sih, tapi kita main sendiri. Ujung-ujungnya Gitu. kita misalkan grand final nih, ketemunya satu tim. Pengen duitnya kan sebenarnya kan. Iya. Pengen menang sih, Bener. pengen Walaupun menang tetap satu sih. tim tapi by one tetap aja By one siapa tetap ya. menang. Karena Iya. jujur gini Pak, jujur gua pas zamannya gua main Dota, main Mobile Legends, dramanya ada aja. Iya. Dramanya entah yang satu nggak bisa. Sebenarnya kalau drama Tekken juga. Enggak, ini gua Mobile Legends dulu nih. Iya. Kalau Tekken kan ya udah yang tahu-tahu aja kan. Iya. Nggak, maksudnya kan kalau Mobile Legends kan ini kita mainnya harus berlima ya kan. Sama pun kayak Dota, kayak Valorant. Kalau misalnya lagi ada turnamen kayak satu nggak bisa, ya udah kita harus nyesuaiin yang ini biar bisa berlima gitu. Iya. Emang Jadi- lebih sulit ya jadi menggabungkan Buat banyak nge-gathering, orang. bahkan nge-gathering satu tim sendiri pun buat berlima main di tempat yang sama itu sebenarnya ada aja sih dulu tuh gua zamannya ada apa Jadi kayak drama kakak itu. lebih benar. prefer untuk yang individu gameplay. Makanya untungnya gue main Tekken tuh itu jadi sendiri. Kalau misalnya yang lain pada nggak bisa, tetap aja gue main gitu kan, menang hore gitu loh. Iya, menang hore. Heeh. Oke, baik. Kalau misalnya dari kakak gimana? Kalau game sih sebenarnya gue jujur banyak banget main game ya. Apalagi anak PS banget ya? Anak PS banget. Itu dia justru karena gue anak PS ya. Tekken itu beneran nih dari 100% ya. 50% lah. 50% Tekken, Iya. 50% Mungkin. game-game PS lainnya. Iya, tapi gini, gue main banyak banget kalau gue lagi nggak main nih ya, lagi nggak mood nih main Tekken nih, lagi nggak mood. Itu gue bisa 3 bulan, 4 bulan beneran nggak nyentuh loh. Nggak nyentuh, bener-bener kayak 3 bulan lah, nggak nyentuh. Kayak kemarin keluar Dragon Ball Sparking Zero kan, gue main tuh Dragon Ball, terus gue main Dragon's Dogma, Resident Evil, gue main banyak banget lah. CTR aja gue main, tau nggak, Crash Team Racing yang balapan kecil-kecil. I see. Nah, Pokoknya segala game yang ada di Segala PS game. pokoknya. main buat. Sangat. Jadi di Tekken itu bener-bener ya kalau lagi momennya aja sih. Lagi momennya, cuman bagusnya untungnya ya pas turnamen begitu nih. Kadang kalau gue gini, kebanyakan nih main bener-bener itu nggak berhenti malah pas turnamen kalah. Iya. Kalau gue gitu. Soalnya terlalu overload Terlalu gitu ya. over karena begini ya, kalau kita main terus nih, kita kan di online, kita ketemu player yang rankingnya tinggi banget nih. Ada satu move, 2 move yang gue kalau keluarin move itu tuh bahaya kan. Pas gue keluarin sama player yang beneran levelnya tinggi banget, dia pasti lihat dan dia langsung punish, mati gue gitu kan. Tapi kalau pas kita turnamen, walaupun kita sama-sama pro, ada saatnya move itu tuh bagus padahal bisa kena. Tapi karena gue udah ketakutan, karena gue udah biasa di online, gue nggak boleh gunain move ini nih lawan dia nih. Malah nggak dipakai sama sekali, itu yang bikin kalah. Jadi kayak kadang bagusnya nggak usah terlalu main sampai segitunya tuh jadi all out sih. Iya. Tapi masing-masing orang lah, ada yang bagusnya mungkin malah harus main terus mungkin. Jadi emang setiap orang ya punya sistemnya sendiri Sistemnya lah ya. sendiri, Betul. Jadi kita harus menyesuaikan dengan diri sendiri, jangan gampang ikut-ikutan orang juga. Iya. Betul. Nah. Oke, kalau main game fighting selain Tekken tuh kak ada game lain nggak
kalau khusus untuk fighting? Main ya, tapi nggak ikut turnamennya. Tapi main ya, kayak Dragon Ball Sparking Zero kemarin. Terus Dead or Alive kalau tahu yang mirip Tekken tapi cewek-cewek seksi-seksi gitu dia. Aduh. Cuman main aja sih. Cuman main aja Cuman sih. Ya, main nggak aja. salah main-main aja. Di notes ya, cuman main Cuman aja. main. Habis itu Street Fighter juga main-main begitu-begitu doang. Bloody Roar, banyak sebenarnya, cuman kayak nggak sampai kompetitif. Kalau di Tekken baru. Tetap yang difokusin satu Tekken. Ada banyak ya game fighting ya. Saya mentok-mentok Shadow Fight tau nggak sih? Yang di HP tuh. Tahu nggak kalian Shadow Fight? Gak tahu lagi. Ada itu Shadow di Fight. game-game Android itu. Game Android. Shadow Oh, Fight. oke, Nah, oke, baik, Shadow baik, Fight baik. terus Kalau menurut kalian, dari antara game-game fighting itu, kenapa Tekken yang paling terkenal di Indonesia? ini sih ya, maksudnya kan kalau lu bandingin sama game yang kayak Street Fighter sama King of Fighter dibandingin sama Tekken. Sebenarnya tuh kalau menurut gua pribadi ya, mungkin nggak tahu ya untuk viewers yang lain. Kalau kayak King of Fighter sama Street Fighter itu dia mekaniknya itu kayak input-inputnya itu kayak dia lebih complicated sih dibandingin Tekken. Kayak lu masukin dari input down circle forward, quarter circle forward segala macem, terus juga poking-pokingnya kan juga nggak sebar-bar Tekken gitu kan. Dan Tekken tuh plusnya kalau menurut gue ya, nomor satu dari zaman dulu nih. Grafik ya, kalau gue bilang gue suka banget gambarnya Tekken tuh bagus banget dari zaman PS1 game fighting yang lain masih hancur banget. Tekken tuh udah cakep. Itu yang bikin kita pertama kali main tuh ya. Terus dia kayaknya 3D. juga ini ya salah satu pelopor game 3D ya. Iya, Tekken tuh 3D. Jadi kan kalau Street Fighter kan 2D ya, mainnya gini doang nih. maju Iya. mundur lompat tuh. Kalau dia. Tekken kan bisa muter gini. Iya, bisa Ya muter. bisa side step, bisa dia mukul, kita ngindar ke kiri, ngindar ke kanan, bisa gitu kan. Nah, itu sih yang bikin seru sama gambarnya yang Sama bagus gambar. banget. Iya sih. Itu sih yang bikin gue Tekken Sama ini lebih bagus daripada sama iya dari mekaniknya juga Pak. Kalau lu main Street Fighter kan lu harus masukin certain input move gitu kan buat ngeluarin fireball lah contohnya gitu Iya. kayak Hadouken gitu. Kalau main Tekken Anda pakai Horan tinggal X udah. Kayak nendang mencet segala macam, makanya ini Pak, stick pada rusak itu. Karena saking mudahnya main Tekken tuh ya. X sampai copot bisa. Sampai copot, sampai nggak kepencet Pak. Belum Sampai pencet kayak copot udah ke ya, input ke Ada yang mainnya dari analog juga. ada yang main dari Bahkan analog. mainnya dari juga. analog dulu, anak rental ya waktu gua kan pernah. Padahal gua punya PS di rumah dulu, tapi Pengen aja gitu. cuman lagi. boleh main sama orang tuanya Sabtu Minggu. Oh, Cuman oke. boleh main. Jadi kalau banyak curi-curi waktu. Iya, curi-curi waktu main ke rental kan. Main ke rental, main sama anak bopong rental nih. Dia main pakai analog, jadi kaget nih. Lah, kok mainnya begitu? Pas main begini, main begini, copot sticknya gitu kan. Itu bener-bener gimana nggak? Aneh banget. Style orang kan aneh banget. Iya. Ya, udah, tapi Lucu banget. iya, tapi masing-masing kayak ya udahlah ya. Punya sistemnya sendiri, main gamenya seperti apa. Terus kalau misalnya pendapat kalian soal Tekken 8 sendiri nih dibandingin sama Tekken 7. Tadi udah sempat disebut sih ya, Tekken Iya. 8 lebih mudah Itu gameplaynya. ya itu satu sih, dan ya kalau Tekken 8 untuk fitur-fiturnya lebih disuguhin lebih banyak lah dibanding Tekken sebelumnya, dan juga kenapa lebih mudah dipelajarin karena sebenarnya ada perbedaan mekanik juga sih. Kalau dulu kan ini ya Tekken 7 kan nggak ada tuh yang meter-meter hit burst Oh dan iya, dulu hit nggak dash ada. dan lain-lain. Kalau di Tekken 8 dia mulai muncul ada Modern sistem lah. mulai modern lah, dan Mulai modern. dan gue lihat itu dari sistem yang baru itu, dari sistem hitnya itu dijadiin untuk maksa para player itu buat lebih agresif gitu Lebih loh. agresif, benar. Jadi tuh Tekken kayak 8 tuh bener-bener dipojokin terus dulu, bener-bener dipojokin, ditembokin sampai nggak bisa jalan tuh. Itu. Iya, jadi kalau zaman dulu bisa main defensive playstyle dulu kan bisa main lebih mundur terus dah, bisa main defensif lah. Kalau di Tekken 8 ini sekarang kalau kita kebanyakan nangkis ya mati kita. Mati Jadi kita nggak boleh defensif terus. nggak boleh. Boleh di- Harus lu mau tetap lu mau menang attack nyerang defensif. gitu loh. Tapi itu Iya. nilai plusnya. Jadi ya kalau menurut gue, bahkan gue pribadi pun pilih Tekken 8. Jadi kan banyak orang nih pro player ya lebih suka Tekken yang dahulu karena gini. Karena Tekken yang dulu tuh bener-bener main skill, ngerti nggak? Skill. Jadi kayak nggak bisa cuma asal nyerang. Karena kalau asal nyerang mati dulu begitu. Jadi beberapa orang yang memang fundamentalnya udah sangat kuat, dia itu di Tekken 7 raja lah, ngerti nggak? Bener-bener orang mau nembus pertahanan dia susah banget. Tapi begitu sistemnya kan ganti nih Tekken 8. Agresif playstyle kan, ada bar, ada meter, ada Rage art range pula. up, jadi gila banget kan. Itu dia nggak boleh nangkis terus. Kalau dia nangkis terus jadi mati dia. Dia Mati. dipaksa Dia kena 50. Iya. kena pressure gitu. Kena pressure. Itu juga yang bikin
player-player bawah nih, maksudnya kayak newbie kenapa di Tekken 8 makin jago? Karena sistem ini. Jadi sama kayak gue pun gini, newbie yang pada ikut pun bisa nyamain gue nih. Padahal dulu gini, gue ketemu dia di Tekken 7, jadi ada beberapa player lah. Waktu ketemu di Tekken 7 tuh, maksudnya nggak menghina tapi mainnya masih jauh lah. Masih sama gue tuh biasa gitu ya? Iya, bahkan kalau ketemu dia nggak ada takut-takutnya kayak, oke ini mah pasti menang sih, itu pasti menang sih. Pas ke Tekken 8, pernah ngalahin gue. Jadi gue kayak pertama kali sampai melotot kayak, hah kalah sama dia? Gitu kayak, kalah nih. Langsung upgrade lagi berikutnya. Oke, gue udah nggak boleh sih mandang begini lagi dah. Terus temanya agresif. Jadi kayak, oke sekarang udah ngerti deh, bener-bener itu. Jadi gap skillnya tuh kayak sistem yang baru ini bikin player yang baru sama yang kuat tuh agak deket lah. Bisa distabilkan Tapi gitu begitu ya. juga gue yang sekarang, yang dulu udah lumayan. Sekarang player kan ada yang lebih kuat dari gue nih. Sekarang gue bisa nempelin mereka banget. Jadi nggak? Jadi mereka tuh bener-bener capek banget lah, sekarang capek banget lah, kalau ngelawan tuh capek banget. Jadi itu, cuman nggak enaknya gue pun kalau ketemu yang di bawah, ya begitu, mereka nyamain gue juga, jadi takut banget gitu. Ya kita tapi mau nggak mau, kalau emang beneran pro, beneran jago, ya adaptasi lah. Iya, emang Adaptasi harus sama beradaptasi, tapi pastinya buat di Tekken 8 ini jadi kalau buat yang baru mau main, ya kan, mungkin udah berasa ketinggalan kayak, aduh udah Tekken 8, gue nggak main Tekken sebelumnya. It's okay, It's okay banget, karena nggak tadi ngaruh. newbie itu bahkan bisa mengalahkan, bahkan bisa menyamai. Iya, bisa nyamain, kuat, Iya. jadi bagus banget. Dengan fitur-fitur yang sekarang udah ada di Tekken 8 itu. Bahkan ada beberapa orang yang dulunya jago banget, sekarang udah pensi. Pensi gara-gara dia, kalau ya gitu lah, kalau menurut ya pensi lah, kata dia udah ini aja sih, udah malas aja compete. Tapi kalau menurut gue sih memang susah banget compete sekarang tuh, karena lawannya jago-jago Lawannya udah banget. makin seimbang juga Iya, ya. udah makin Makin kesini lawannya makin Capek lah. anomali sih sebenarnya. Kayak anomali. Iya. Anomali ada aja gerakannya gitu Ada loh. aja gerakannya. Nah, apa ini gerakan itu? Wak? Kayak gerakan yang dulu nggak perlu keluar, dia Ada keluarin. aja gitu Ada yang aja. baru ya. Kayak terobosannya tuh player-player baru tuh terobosannya ada aja gitu loh gerakannya Iya, gitu. apalagi dengan adanya generasi-generasi muda sekarang dengan ya kan, mekanik tambah yang ini lagi. seperti itu gitu Mekanik kan. tua dan mekanik muda. Nah. Dulu pernah di grup tuh ribut-ribut soal ini kak. Pernah ribut-ribut soal ini mekaniknya ini ada yang tua sama yang muda nih, karena yang muda ini kan mereka kan sekarang mulai ngejar. Terus ya udahlah berdiskusi ngejelekin Tekken 8 gitu. Ujung-ujungnya gue nongol terus gue bilang, intinya kalau menurut gue sih ya, kalau memang sekarang itu sistemnya begini, ya developer yang buat, kita tinggal kalau memang lu jago ya adaptasi aja. Kalau emang jago mah jago aja Adaptasi, gitu ya, Nah, adaptasi. jago aja. Jago mah jago Anak aja. baru mau lawan emang lawan kalau bisa menang gitu. Eh. Lawan kalau bisa Ya era menang. lu udah lewat gitu ibaratnya kan. Iya, Kalau benar. kasarnya ya era lu udah lewat, yang jago-jago. Kalau yang gitu. misalkan anak baru mikirnya gitu ya kita buktiin kita masih lebih kuat dari dia, udah Iya, gitu iya. aja. Karena pasti di setiap game, maksudnya nggak cuma di Tekken doang, pasti ada kan, maksudnya Betul. masa-masa itu kan, mekanik tua, mekanik muda, dan setiap update juga pasti kan ada banyak update-nya yang harus kita pelajari Betul. dan beradaptasi pastinya. Jangankan game-game online, bola pun juga seperti itu. Iya, juga. betul. Ya bola juga lu lihat CR sama Messi gimana sekarang? Oh iya. Ya itu maksud gua gitu. Iya. Maksudnya ya sama, nggak itu juga Iya, ngerti. banyak lah itu era-eranya kayak gitu kan. Ada masanya. Oke, jadi kita abis ngobrolin panjang lebar soal Tekken dari tim The Rivals juga. Nah, sekarang kita mau main game This or That dulu tentang Tekken. Oke, jadi ini game This or That, kalian harus pilih salah satu dari dua kata yang aku sebutin ya. Udah siap? Pilih aja nih apa Pilih aja Iya, gitu pilih ya. aja pokoknya langsung. Apa aja kayak sebut, jawab. Sebut jawab, oke? Kita Oke. mulai game This or That seputar Tekken. Tekken 7 atau Tekken 8? 8. Tekken 8. Jin Kazama atau Kazuya Mishima? Jin Kazama. Kazuya Mishima. Paul atau Lau? Lau. Paul. Steve atau King? King. Lily atau Asuka Kazama? Lily. Asuka. Anna Williams atau Nina Williams? Anna William. Anna Williams. Yakushima atau Urban Square? Urban Square. Yakushima. Midnight Siege atau Elegant Palace? Elegant Palace. Midnight Siege. Rebel Hangar atau Seaside Resort? Rebel Hangar. Rebel Hangar. PC or console? Konsol. Pak. PC. Joystick atau arcade fighting stick? Joystick. Joystick. Ketemu orang Indonesia di turnamen internasional atau ketemu orang luar negeri di turnamen Indonesia? Ketemu orang luar negeri di turnamen Indonesia. Ketemu orang luar negeri di turnamen Indonesia. Kalah time out di turnamen atau kalah KO di turnamen? KO. Kalah time out sih. Karakter favorit saya adalah Claudio Serafino. Lars Alexanderson. karakter yang wajib digunakan di turnamen? Claudio. Lars Alexanderson. Karakter yang paling dibenci kalau ketemu di turnamen? Yoshimitsu. Ling Xiaoyu. Oke, itu kayak persona
viral banget ya, sampai ada ketawa Dia gitu. paling banyak, dia kebangga terus. Kemana terus? Cukup tahu ya Ling Xiaoyu ya, seperti yang tadi sempat saya bilang ya, Nunduk. gebrakannya ada Nunduk aja terus. ya, gebrakannya. Ya anomalis itu karakter sih. Deh. Bener-bener nunduk terus. Bener. Tapi Lin Xiaoyu yang tadi saya bilang, Lin Xiaoyu itu lawan Claudio nih ya, karakter gua. Itu bonyok. Jadi gua nggak pernah kesusahan lawan orang yang pakai Lin Xiaoyu. Tapi dia kalah terus. Tapi dia kalah terus. Enggak sih, lebih ke apapun karakternya ada aja Pak yang nunduk. Capek dia, iya benar. Iya, Ada loh, aneh Iya, loh. lawannya aneh banget. Tapi Yoshimitsu juga sama pusing. Enggak, Yoshimitsu gampang kebacanya. Pak. Tapi kalau tadi dari game Disordered ya kalian tuh pilihannya beda semua gitu loh. Iya. Iya, Kenapa? bener-bener beda Kenapa banget. beda semua? Emang Ya berbeda kan, ini aja ya? berbeda, Tiap Playstyle orang freestyle, kita beda, iya playstyle. sih, iya. Kayak dia nih Betul. arena tadi ya gue perhatiin area. Lu suka area yang rada ini ya, rada lebar ya. Rada lebar, bener Pak. Karena kalau misalnya Iya, lu sukanya main yang gitu. sempit-sempit Pak, ya Allah. Kalau gue Oh, kebalik, damage-nya. gue sukanya area yang sempit tau gak? Yang kita nggak bisa kemana-mana nih. Jadi emang full mekaniknya di situ. Jadi kita berantemnya cepet, tonjok-tonjokan di situ sampai cepet gitu, Nggak cepet kebayangan gitu. lari-lari, muter-muter. Iya nggak sempet jalan-jalan. kabur-kaburan, tapi ya gitu. Jadi cepet. Apalagi karakter gua emang butuh wall, ya butuh wall. Jadi kita kalau arena yang sempit kan kita cepet mojokin dia cepet. Kalau arenanya kayak dia lebar, wah nggak pojok-pojok lama. Iya. Lebih Iya, malas iya. kena pressure sih jujur sih. Iya ya, Iya, lebih mending sempit ya daripada lebar. sempit tuh kan. Oke, baik. Last question nih ya. Kalau kalian bisa pilih siapa karakter Tekken lama yang bisa hadir di Tekken 8? Jinpachi Mishima. Udah mati. Weh, Tapi nggak menutup kemungkinan sih ya dengan adanya Heihachi ya di Tekken 8. Hidup lagi. Nggak kelar-kelar ceritanya udah. mungkin dari kakak ada nama lain yang bisa disebut? Gua pribadi Miguel si T-Rex Spanyol. Oke, baik. Jadi tadi itu kita udah ngobrol-ngobrol dan juga main game bersama tim The Rivals di sini. Mungkin ada last pesan kesan dari kalian nggak? Atau mungkin mau ngajak siapa tahu ada yang mau join komunitas The Rivals? Bisa langsung aja. Kalau gue sih untuk harapan kedepannya gue pengen kayak Tekken ini lebih berkembang lagi di kancah internasional atau di Indonesia, pokoknya jadi lebih besar. Terus gue mau juga lebih banyak brand-brand yang sponsorin kita. Terus gue juga pengen Tekken di Indonesia komunitasnya maju gitu sampai playernya mampu bersaing di luar negeri. Oke, itu aja sih untuk dari gua. Kalau dari gua ya, sebenarnya ini ya, gue berharap untuk para komunitas-komunitas di Tekken ini kita ramein pertekenan ya, khususnya itu di Indonesia ya. Kita jangan mau kalah bersaing sama Mobile Legends dan Free Fire yang bermodalkan HP Cina. Waduh. Kita jangan mau kalah, kita udah setup mahal-mahal, beli Iya PS5 itu kan, joystick itu kan modalnya tidak kecil ya. Jauh-jauh. Masa kalah sama mas-mas mbak-mbak main HP pada Cina, tidak Waduh. mobile HP mini. Jangan mau kalah sama player-player Mobile Legends, Free Fire. Naon sih ya? Naon sih ya? Ya itu ya makanya tujuannya makanya gue semangat banget buat harapan gue besar juga ya untuk Tekken di Indonesia. Sangat besar. Warnet kan lu kan. Iya Pak. Itu Warnet kan. dia buat Iya, Pak. streaming. Ini Demi saya loh, ke demi ya. warnet tuh grinding-grinding Oke, ya. bagus, Makanya Kayaknya lebih tinggi dari gua. betul ya itu Berarti makanya harus- effortnya para player Tekken tuh gede ya gimana deketin cewek kan. Waduh. Modalnya ke siapa Lagi-lagi. tuh ya? Mungkin buat cewek-cewek. Effort main kan? Tekken tuh effort ya, makanya hubungan gak ada apa-apanya, Pak. Buat cewek-cewek makanya jangan takut buat deket sama pro-player Tekken 8 nih. Effortnya Nah, gede. itu, Katanya effortnya besar. ya. Katanya. Boleh dicoba. Tahan kan? pressure, effort Tahan besar. Iya kan kita kan sudah kena pressure Karena kehidupan. cewek lu di pressure lagi gitu ya. Lo tidak peduli, Waduh. saya lebih bermasalah kena pressure Dragunov, Pak. Udah dibanding biasa kalau pressure kena cewek. pressure ya. Jadi kayak gampang kalau Iya, ngadepin Pak. cewek itu ya. Anda lawan nama Dragunov nggak nyerang-nyerang, Pak. Iya. Makanya saya lebih milih kena pressure Dragunov dibanding kena pressure cewek. Oke, Tuh. baik. Itu dia kesan-pesan terakhirnya dari kakak-kakak dari tim The Rivals. Mungkin ada ini nggak kayak tips bagaimana caranya dari teman-teman Tekken 8 yang mungkin mau join komunitas dari tim The Rivals sendiri? Oke, kalau menurut gue nih untuk join nih sebenarnya zaman sekarang gampang ya. Itu di Facebook ada grup Tekken di sana, ada Tekken Indonesia, ada grup kita juga The Rivals, ada Instagram juga sama. Ya gampang sih buat join ke grup-grup ini ya. Ya, feel free lah ya. Feel free lah. Tapi Feel kalau free. untuk join ke tim kan di Indonesia timnya ada banyak nih. Ada yang di The Rivals lah, ada Bandung lah, ada di Jakarta juga ada beberapa lah.
Nah itu nanti tergantung kaliannya aja sih. Misalnya kalian udah bagus skillnya, oke nanti itu mungkin akan dilirik sendiri sama tim-tim itu. Gitu Nah sih. itu guys, berarti buat kalian yang main Tekken 8 atau main Tekken 8, buat kalian yang main Tekken jangan lupa buat bisa join komunitasnya tim The Rivals itu sendiri. Bisa di follow ya, berarti Instagramnya apa tadi? Ada Instagramnya @TheRivalsTeam, The Rivals TheRivalsTeam ya. Team. Nanti dituin aja. Oke The baik. RivalsTeam, Facebook juga The Rivals. Ya udah sih, ya udah kalau untuk The YouTube, Rivals. YouTube. YouTube YouTube juga ada ada The juga. Rivals. Anda live stream di mana? Buat yang udah nonton, jangan lupa buat like and subscribe YouTube dari Upstation Media dan follow semua social media dari Upstation supaya nggak ketinggalan update-update dari Upstation. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar, nextnya kita bakal bahas apa lagi nih. So, see you on next episode. Bye-bye guys!